Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Masih semangat tidak belajarnya hari ini? Nah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai tekanan zat. Kali ini kita akan membahas mengenai tekanan pada zat gas atau biasa disebut dengan tekanan udara. Nah, indikator pembelajaran kita hari ini yaitu mengidentifikasi sifat-sifat dari tekanan udara atau tekanan pada zat gas dengan tujuan untuk mengetahui apa saja yang menjadi sifat-sifat dari tekanan zat gas atau tekanan udara. Nah, ada yang tahu tidak sifat-sifat dari tekanan udara? Jadi, sifat dari tekanan udara itu hampir sama dengan sifat angin. Dia akan bergerak dari daerah yang bertekanan tinggi ke daerah yang bertekanan rendah. Nah, untuk membuktikan hal tersebut, lagi-lagi kita akan melakukan suatu percobaan. Alat dan bahan yang kita gunakan pada percobaan ini yaitu ada karet, kemudian yang kedua ada pipet, dan juga ada balon. Nah, perhatikan, di sini ada dua balon yang saya gabungkan dengan menggunakan pipet. Nah, di sini ada balon yang sama sekali tidak berisi udara. Kemudian yang di sebelah sini ada balon yang sudah terisi dengan udara. Nah, kedua ujung dari balon ini saya sambung dengan pipet dan ditahan dengan karet gelang. Kemudian, agar udara yang di sini tetap ada, maka saya menahannya dengan tangan. Nah, kira-kira kalau tangan saya lepas, apa yang terjadi pada balon tersebut? Nah, coba kita lihat. Jadi, coba kita lihat. Tadi balon yang ini kan kempes. Nah, setelah kita lepas balon yang di sini, maka kedua balon ini sama besar. Jadi, ketika balon ini kita tiup, maka udaranya akan menekan ke segala arah dan menekan balon. Bahkan udaranya akan bergerak ke balon yang tadinya mengempes. Mengapa demikian? Karena kita tahu bahwa udara akan bergerak dari tempat yang bertekanan tinggi ke tempat yang bertekanan rendah. Jadi, balon yang tadi kita tiup dan membesar adalah balon yang memiliki tekanan tinggi. Sedangkan untuk balon yang awalnya kempes adalah balon yang bertekanan rendah. Sehingga ketika tangan saya lepas, maka balon yang tadinya membesar akan mengecil, kemudian balon yang tadinya mengempes akan membesar, dan kemudian balonnya akan sama besar karena tekanannya juga sama besar. Selanjutnya, untuk percobaan kedua masih mengenai sifat-sifat dari tekanan udara. Di sini kita mempunyai gelas, kemudian ada air, ada pewarna, kemudian ada piring dan juga lilin yang sudah kita nyalakan. Nah, selanjutnya saya akan menuangkan pewarna ke dalam air. Kemudian saya aduk, dan setelah itu saya tiriskan airnya ke piring. Nah, kira-kira apa yang terjadi ketika lilinnya saya tutupi dengan gelas? Coba kita lihat. Jadi, lama-kelamaan apinya padam dan wow, airnya masuk ke dalam gelas. Kira-kira apa yang menyebabkan lilin padam, kemudian apa yang menyebabkan air masuk ke dalam gelas? Jadi, oksigen yang berada di dalam gelas itu terbatas, sehingga lilinnya menjadi padam. Kemudian, tekanan di dalam gelas itu kecil, sedangkan tekanan di luar gelas sangat besar. Itulah yang mendorong air masuk ke dalam gelas. Baik, dari dua percobaan yang kita lakukan, kira-kira apa yang bisa kita simpulkan? Jadi, kesimpulannya,
dari dua percobaan tadi membuktikan bahwa udara bergerak dari tempat yang bertekanan tinggi ke tempat yang bertekanan rendah. Nah, hal ini dibuktikan dari dua percobaan yang kita lakukan tadi, yaitu percobaan yang pertama, percobaan balon, ada yang kita tiup dengan udara, kemudian yang satunya tidak berisi udara atau balonnya kempes. Nah, ketika penahan yang ada di balon yang berisi udara kita lepas, maka balon yang awalnya kempes akan membesar, kemudian balon yang tadi yang membesar akan mengecil, sampai pada kedua balon tersebut sama besar dan tekanannya juga sama besar. Ini membuktikan bahwa udara bergerak dari tempat yang bertekanan tinggi ke tempat yang bertekanan rendah. Jadi, balon yang besar tadi adalah tempat yang bertekanan tinggi, kemudian udaranya akan bergerak ke balon yang bertekanan rendah, yaitu balon yang kempes. Kemudian untuk percobaan kedua, yaitu piring yang berisi air, kemudian ada lilin dan lilinnya dinyalakan. Nah, ketika kita tutup lilin tersebut dengan gelas, maka apinya padam dan air yang di luar gelas tadi akan masuk ke dalam gelas. Hal tersebut terjadi karena tekanan di luar gelas akan mendorong air masuk ke dalam gelas, di mana di dalam gelas itu tekanannya sangat kecil. Baiklah, cukup sekian untuk praktikum kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.